Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Hari ini kita akan merecap nih sebuah film yang nggak menginspirasi tapi keren banget. Filmnya berjudul Soul Snatcher yang diproduksi pada tahun 2020. Menceritakan seekor siluman rubah kecil yang turun ke dunia manusia untuk mengambil sebuah pil mujarab. Namun tak disangka-sangka dalam perjalanan mengambil pil tersebut banyak kejadian yang harus dilalui, termasuk berteman dengan manusia. The world needs him. Cerita dimulai di sebuah hutan di mana tampak seekor rubah sedang bermain dengan seekor katak. Tanpa disadari, rubah itu tiba-tiba terpeleset dan sedikit lagi akan terjatuh dari atas tebing. Seorang anak kecil yang kebetulan lewat lalu mendengar jeritan si rubah. Dengan cepat anak tersebut menolongnya. Tapi tiba-tiba tahu-tahu si bocil yang malah gantian terpeleset. Rubah ingin membantunya, tetapi cakarnya yang tajam malah menggores tangannya. Gak lama si bocil pun terjatuh. Rubah yang melihat hal itu langsung turun dan mencoba menyelamatkannya. Dan ternyata terlambat. Anak itu sudah terbaring di tanah. Dengan sedih si rubah menyentuh si anak sambil berharap anak itu masih hidup. Dia bahkan sempat meneteskan air matanya tepat di tangan anak itu. Nah, beberapa ratus tahun kemudian, Sin berpindah di dunia siluman rubah, di mana banyak sekali siluman rubah muda yang sedang berkumpul dalam sebuah pertemuan untuk bisa naik ke level siluman rubah yang lebih tinggi. Di sana ada seorang siluman rubah bernama Bai. Ini dia jagoannya. Singkat cerita, si Bai ini nggak lolos seleksi untuk masuk ke dalam pertemuan antar siswa itu, karena dia nggak bisa membawa eliksir. Para siluman muda lalu berkumpul untuk memberikan eliksir kepada ketua mereka, yaitu rubah ekor 9. Nah, eliksir kalau di dunia medis itu kalau nggak salah ya kayak semacam obat atau ramuan gitu. Nah, kalau di film ini eliksir yang dimaksud berbentuk pil roh yang didapatkan dari kelaman atau manusia-manusia pilihan. Semakin bagus kualitas eliksir yang didapatkan, maka itu akan merepresentasikan kekuatan yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Semua eliksir yang dibawa lalu dikumpulkan oleh masing-masing siluman rubah muda. Salah satunya adalah siluman rubah wanita ini. 你的丹是如何取得的？我化为这傍人的娘子，佯装重病。深渊皆为黑丹阿兹巴的头筹，修成了无尾狐仙。 Dia mendapatkan eliksir hitam dan menjadikannya siluman rubah ekor 5. Namun jika dibandingkan dengan eliksir hitam, ada yang namanya eliksir putih. Eliksir itu sangat langka dan hanya muncul 1000 tahun sekali. Dan bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya, maka dia akan menjadi siluman rubah ekor 9 yang terbaik di antara yang lainnya. Atau jadi dewa lah. Namun untuk mendapatkan eliksir itu nggak gampang. Eliksir hanya berada di dalam tubuh manusia pilihan. Nggak semua manusia punya eliksir yang bagus dan diinginkan oleh para siluman rubah. Kemudian ketua siluman mempersilahkan beberapa siluman rubah muda untuk maju demi menjalankan sebuah misi, yaitu mengetahui keberadaan eliksir putih. Mereka lalu melingkari sebuah benda yang diberi nama tungku perapian. Namun karena kurang satu orang lagi, tungku tersebut nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Si ketua lalu bertanya siapa yang belum naik ke atas panggung. Nah, si Bai yang dari tadi nggak bisa masuk dan dari tadi cuma ngintip aja dari jauh langsung berteriak, "Aku Jo!" Dia lalu turun dan meminta untuk diberikan kesempatan. Si ketua lalu mengiyakannya. Nah, ketika proses berjalan, 9 siswa berhasil mendapatkan tanda untuk mencari kelaman dengan berbekal petunjuk tersebut. Tapi si Bai nggak dapet. Dia lalu nempelin lagi nih tangannya ke dalam tungku sampai akhirnya dia mendapatkan tanda tersebut. Meskipun tanda yang ada di tangannya itu belum sempurna, cuma gambar sepasang telinga aja. Scene kemudian berpindah di mana si ketua rubah sedang mengobrol perihal misi yang akan dijalankan oleh si Bai. Si ketua memperingatkan kalau Bai bisa aja mati dalam misinya nanti dan akan lama lagi untuk bereinkarnasi. Sebenarnya ketua siluman rubah ini adalah orang yang menemukan Bai pada saat Bai itu nggak berdaya di pinggir jalan. Setelah itu Bai lalu diberikan sebuah benda pusaka yang dapat membunuh para siluman dan juga monster selama perjalanannya nanti. Saking senangnya sebelum pergi, Bai bahkan sempat mencuri mustikanya sang ketua, yang fungsinya itu melacak keberadaan eliksir yang ada di dalam tubuh kelaman. Kemudian karena khawatir dengan nasibnya si Bai, si ketua lalu mengutus anak buahnya untuk mengawasi Bai selama pencarian eliksir di dunia manusia. Karena menurut si ketua, ketika event pencarian eliksir putih terjadi, pasti semua junior yang dikirim kebanyakan mati semua dalam misinya. Kita panggil dia guru aja ya. Next, di sebuah kota tampak seorang pemuda yang bernama Wang. Wang adalah seorang pelajar yang datang ke kota ini karena akan ada ujian nasional. Selain itu, Wang juga bertanya nih kepada para warga perihal sosok pria yang ada di dalam lukisan yang dia bawa. Semuanya ditanyain, sampai dia juga bertanya kepada si Bai yang kebetulan juga ada di kota.
Rupanya Bai sedang dalam proses tumbuh kembang ya. Nah kemudian mustika yang dia bawa lalu berbunyi dan memberitahukan kalau Kelaman ada di sekitarnya. Nah karena petunjuk yang dia punya hanya sepasang telinga, dia malah mengikuti seorang bocah yang sedang digendong sama bapaknya. Ketika sedang mengikuti sang anak, Bai sempat melihat seorang tabib yang sedang mencoba menyelamatkan seorang anak kecil dari semacam kutukan gitu cuy. Dengan menggunakan kanvas dan gambar siluman ular, pria itu berhasil menyelamatkannya. Setelah itu Bai dan Wang bertemu lagi nih, tapi kali ini secara nggak sengaja Bai malah bernasib sial, yang berakibat pada hancurnya dagangan orang. Akibatnya Bai menjadi kesal, lalu menendang keledai milik Wang, yang sekarang keledai itu juga ikutan kabur, dan mengakibatkan kekacauan. Kemudian ketika Wang sedang berusaha mengejar keledai miliknya, dia melewati tabib yang nyelamatin bocah tadi cuy. Si tabib lalu memberikan sebuah mantra tepat di punggung Wang tanpa alasan yang jelas. By the way, tabib ini bernama Pendeta Zhang. Dia ini dikirim oleh ketua rubah untuk mengawasi Bai, tapi bukan si guru cuy, ini beda orang, yang ini dikirim tanpa sepengetahuan siapapun. Oke, karena nggak terima keledainya hilang, Wang lalu mengejar Bai dan terus mengejar sampai akhirnya mereka kecapean. Singkat cerita, Bai tahu nih kalau Kelaman yang dia cari-cari ternyata ada di dalam tubuhnya si Wang ini. Mendadak sikap Bai menjadi baik banget kepada Wang. Sebenarnya si Wang masih marah nih karena keledai yang dia bawa tadi rencananya akan dia berikan kepada seseorang yang bernama Daoran, si pria yang ada di dalam lukisannya. Daoran itu dulunya adalah seorang pelajar sama seperti Wang, namun umurnya jauh lebih tua. Wang ini pernah berjanji kalau dia dan Daoran akan bertemu kembali dan akan sama-sama lulus dalam ujian nanti. Nah setelah itu Bai lalu berjanji akan mencari keledai miliknya Wang esok paginya. Kemudian di malam hari Bai sempat berniat nih membunuh Wang demi mempercepat misi mendapatkan eliksir. Namun tiba-tiba seorang siluman muncul. Dia adalah si guru yang dikirimkan sebelumnya untuk menjaga Bai. Nah ini nih beda dengan Pendeta Zhang tadi. Oke, kemudian si guru mengatakan kalau untuk mendapatkan eliksir tidak dengan cara seperti itu, melainkan si Kelaman harus benar-benar menyerahkannya, entah dalam keadaan sukarela atau keadaan genting dan ketakutan. Maka dengan itu eliksir yang didapatkan akan benar-benar murni. Nah ketika tahu kalau orang ini memang dikirim untuk membantu dan menjaga dirinya, Bai lalu memanfaatkannya dengan menyuruh mencari si keledai yang hilang. Dan ketemu cuy. Nah si Wang yang tahu kalau keledainya sudah ketemu lalu gembira bukan main. Kemudian mereka berdua lalu memulai perjalanan untuk memberikan keledai itu kepada Daoran. Tapi pertama-tama Wang harus mengikuti ujian nasional terlebih dahulu. Mereka lalu tiba di sebuah kota yang terlihat sangat misterius. Saking misteriusnya berisik aja nggak boleh cuy. Mereka lalu tiba di tempat di mana para pelajar harus memulai ujian lain sebelum melakukan ujian yang sebenarnya. Alias kalau di sini tuh tempat les ibaratnya. Nah karena mereka cuma butuh tempat menginap, alhasil mereka malah menginap di sini. Singkat cerita, pada malam hari, Wang dikagetkan dengan kemunculan seekor monster katak. Bai lalu muncul dan sempat membuat lidah si katak terikat. Namun si katak menggunakan jurusnya dan melakukan perlawanan. Nah semua orang yang ada di tempat ini juga kayak semacam udah terhipnotis gitu cuy. Rupanya inilah alasan kenapa nggak boleh berisik di tempat ini. Kemudian si monster katak muncul lagi tepat di atas loteng. Makhluk itu kemudian langsung menelan Bai bulat-bulat. Wang yang melihatnya langsung lari ketakutan. Tapi ternyata itu semua adalah bagian dari rencananya si Bai supaya Wang benar-benar ketakutan. Nah ketika acting sudah selesai, Wang rupanya balik lagi nih untuk menyelamatkan Bai. Dan seketika itu juga Bai menjadi panik. Nah mau nggak mau nih acting kembali dilanjutkan. Sampai pada akhirnya... Nah, ketika menghampiri Bai, Wang mengetahui kalau sebenarnya Bai merupakan seekor siluman. Tapi untung aja gurunya Bai muncul dan membuat Wang pingsan. Kemudian esok paginya ketika Wang sadar, Bai malah mengaku kalau dia adalah peri rubah. Yang dulunya si Bai merupakan rubah peliharaan Wang di kehidupan sebelumnya. Mendengar hal itu tentunya Wang nggak inget. Yang dia inget di kehidupan sebelum-sebelumnya, dia pernah memelihara ayam, anjing, babi, dan tutut. Tapi kalau rubah nggak inget dia. Setelah itu di tengah-tengah obrolan, Wang kelupaan dengan keledainya. Sang guru yang dari tadi sedang mengamati sontak langsung panik dan langsung berubah menjadi keledai. Oh, dari tadi dia rupanya yang jadi keledai. Dan bukan cuma itu, ternyata siluman katak kini juga ikut membantu mereka.
Ini dia nih, dorongin perahu. Singkat cerita, tibalah mereka di kota Jiankang, tempat di mana Wang akan melaksanakan ujian. Sambil mencari penginapan, mereka sempat melewati rumah kupu-kupu malam, di mana kemudian seorang anak kecil datang menghampiri dan mengatakan kalau seseorang sedang menunggu Wang. Awalnya Wang mengira kalau itu mungkin adalah Daoran, tapi ketika sampai ternyata mereka sampai di rumah kupu-kupu malam lagi. Dua orang pria langsung membawa Wang ke lantai 2 sambil mengatakan kalau Daoran ada di sana. Ternyata ini juga merupakan rencana si guru dan siluman katak. Sementara itu, Wang dibawa ke sebuah ruangan di mana satu sosok siluman wanita kini akan menggoda Wang. Dia bernama Yinglian. Iman pemuda ini rupanya cukup tangguh cuy. Dia menolak dan berniat untuk pergi. Namun wanita tersebut nggak menyerah. Sampai ketika siluman itu akan menyentuh Wang dari arah belakang, seketika itu juga tanda yang diberikan oleh tabib di awal film mendadak bersinar. Saking takutnya nih melihat tanda tersebut, wanita itu sampai menangis. Melihat hal itu, Wang nggak tega dan berjanji kalau dia nggak akan membalikan badannya. Oke, jadi alasan siluman ini digunakan untuk memperdaya Wang adalah untuk memastikan apakah Wang benar-benar sosok yang mempunyai eliksir putih. Caranya gimana? Caranya ya gitu. Tahu kan? Ya, oke. Nah, karena udah gagal, Bai sempat berpikir nih, bagaimana jika Wang bukanlah kelaman? Namun, Bai nggak peduli kalau emang Wang bukan kelaman, mereka tetap bisa menjadi teman baik. Tapi hal itu rupanya berbanding terbalik dengan gurunya si Bai. Yinglian yang tadi mencoba memperdaya Wang, kini disiksa karena gagal mengambil eliksir di tubuhnya Wang. 这点事儿都办不成。你附身的荷花还在我手上，若不是我还要用你破釜取丹，现在就可以毁了你。 Singkat cerita, ujian nasional akan segera dimulai. Rupanya si Bai juga ikutan ujian. Entah apa maksudnya, tapi yang pasti si Bai ini nggak benar-benar serius ujian. Kemudian ujian terus berlanjut sampai malam hari. Dan tiba-tiba tampak seorang peserta yang berteriak dan membuat gaduh. Peserta itu lalu digiring keluar oleh petugas. Bukan cuma itu, tepat jam 9 malam, Bai melihat roh dari Yinglian, siluman wanita yang sebelumnya gagal menggoda Wang. Kini dia muncul dan mencoba memberitahu Bai tentang sesuatu. Rupanya Yinglian memberitahu kalau ada satu sosok hantu yang ada di ruangan ini yang akan memangsa roh para pelajar, termasuk juga Wang. Dan benar aja, sosok hantu itu berhasil melempar roh Wang keluar dari dalam tubuhnya. Nah, maksud dari Yingli yang memberitahukannya adalah untuk mempermudah Bai mendapatkan eliksir di dalam tubuhnya Wang. Di mana tubuh Wang udah kosong, maka akan sangat mudah mengambilnya. Siluman itu sengaja membantu Bai supaya Bai nantinya juga akan menolong dirinya untuk merebut kembali bunga teratai yang ada di tangan gurunya. Nah, kemudian Bai sempat akan membunuh Wang. Tetapi begitu melihat roh Wang dalam bahaya, dia malah memilih menyelamatkan rohnya ketimbang mengambil eliksir yang sudah di depan matanya. Nah, by the way, hantu yang ada di tempat ini itu adalah si Daoran, sosok yang dicari-cari oleh Wang. Daoran udah lama mati. Dia mati pada saat ujian akibat nggak lulus-lulus. Dia nggak lulus coba lagi, nggak lulus coba lagi, sampai akhirnya mokat cuy. Dan gentayangan di tempat ini. Singkat cerita, ketika Wang terjebak di antara roh orang-orang mati, Bai terus berjuang demi menyelamatkan Wang dibantu oleh mustika miliknya. Dan bukan cuma itu, sosok roh Daoran kini mengingat bagaimana dulunya dia dan Wang berteman. Dan dari sini dia sadar kalau kegagalannya itu bukan kesalahan Wang. Kemudian mustika kepunyaan Bai hancur bersamaan dengan roh Daoran yang menghilang. Sebelum menghilang, Daoran sempat mengingatkan nih kepada Wang untuk berhati-hati terhadap siluman rubah yang hanya menginginkan eliksir di dalam tubuhnya. Kemudian setelah itu roh Wang dan Bai kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing, bersamaan dengan selesainya ujian nasional pada jam 3 pagi. Setelah kejadian tadi, Wang lalu berterima kasih kepada Bai karena telah menyelamatkannya. Wang lalu bertanya apakah Bai punya sebuah permintaan. Wang rupanya juga bertanya nih perihal eliksir jiwa, apakah dia memilikinya. Namun yang mengejutkan adalah Wang dengan sukarela akan memberikannya. Wang juga punya permintaan lain, yaitu Wang ingin mengajak Yinglian pergi jauh bersama dengan dirinya. Singkat cerita nih, dulunya Yinglian itu adalah seorang anak yatim yang kemudian diculik dan dimasukkan ke dalam rumah kupu-kupu malam. Yinglian lalu bunuh diri dengan cara melompat ke dalam sungai. Karena kebenciannya itu, jiwanya lalu masuk ke dalam bunga teratai. Dia lalu memanfaatkan kecantikannya dengan menjadi kupu-kupu malam tercantik. Dia memakan hati manusia dan menghisap darahnya. Karena itu hanya seseorang yang benar-benar cinta kepadanya lah yang bisa membebaskan jiwanya. Nah, si Wang ini rupanya sudah jatuh cinta semenjak pertama kali bertemu dengan Yinglian. Rupanya nyali si Wang beneran gede cuy. Malam harinya Doi ngelamar Yinglian. 你可愿嫁我？更是因为答应我姑娘，我是诚心爱慕。子敬是个穷书生，可我一直在想。子姐。
Nah, ketika suasananya terasa kalau Ying Lian akan menerima lamarannya si Wang, rupanya Ying malah membawa kabur Wang. Bai dengan refleks memukul gurunya sampai pingsan dan dengan cepat menghalangi Ying Lian. Rupanya Ying Lian takut nih kalau Bai hanya memanfaatkan Wang hanya demi mendapatkan eliksir di tubuhnya. Ying Lian juga nggak percaya nih kalau Bai tidak akan membunuh Wang. Maka dari itu Ying Lian terus menyerang Bai. Sementara Wang hanya bisa kebingungan. Ya, dia ngerasa kalau Bai bukan orang jahat. Namun tiba-tiba siluman katak muncul dari belakang dan menusuk Ying Lian. Setelah itu Wang lalu pergi sambil membawa Ying Lian yang terluka. Karena lukanya cukup parah, Ying Lian lalu mati dan menghilang. Si Wang lalu sedih dengan kepergian pacarnya dan lalu melampiaskannya kepada Bai. Di mana Wang kini sudah kehilangan rasa percayanya terhadap Bai. 在哪？你以为我想啊？催战是我的考试，我有什么办法？ Nah, karena si Bai menyesal udah ikut dalam misi mendapatkan eliksir, dia lalu berniat mengakhiri hidupnya. Tapi ketika pisau akan menusuk tubuhnya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ternyata Bai dikembalikan ke dunia para rubah. Dia bertemu dengan si ketua dan diperkenalkan dengan pendeta Zhang. Nah, di sini lalu dijelasin kalau eliksir putih itu sebenarnya tidak muncul hanya dengan hitungan waktu 1000 tahun aja. Melainkan eliksir putih itu akan muncul ketika seseorang dengan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Mendengar hal itu, Bai menjadi bingung dong pastinya. Sang ketua lalu membuka memori lamanya, yaitu kehidupan sebelumnya. Bai dulunya adalah seekor rubah yang diselamatkan oleh seorang anak kecil. Tapi sayang, anak kecil itu jatuh dan mati. Nah, air mata yang diteteskan oleh Bai adalah eliksir itu sendiri. Dengan kata lain, rubah tersebut yang telah menanamkannya. Dimana di kehidupan selanjutnya si anak bereinkarnasi menjadi Wang. Maka sekarang Bai sendirilah yang harus mengambilnya dari Wang. Kemudian Bai lalu kembali dan bertemu dengan Wang. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Wang, awalnya Bai tetap nggak bisa gitu kehilangan temannya. Namun rupanya Wang dengan sukarela akan memberikannya. Di luar dugaan, Wang bunuh diri cuy. Nah, ini rupanya sosok yang bertemu dengan Wang barusan bukanlah si Bai, melainkan si guru. Dia sengaja menyamar demi mendapatkan eliksir putih. Hal itu dilakukan bukan cuma sekali ini aja, tapi setiap kali misi mencari eliksir dilakukan. Itulah kenapa si ketua selalu bingung kenapa banyak rubah yang mati selama misi terjadi. Ternyata si guru ini juga terobsesi dengan eliksir putih, supaya dia bisa menjadi dewa. Nah, ketika tahu kalau eliksir yang ada di dalam tubuh Wang hanyalah eliksir hitam, si guru pun pergi gitu aja. Melihat hal itu, Bai yang marah langsung menyerang si guru. Sampai terjadilah pertarungan yang sangat seru. 就凭你啊！我一路上跟着你，为什么？ Di luar dugaan, guru berubah menjadi rubah ekor 5 atau 6 ya. Whatever, pokoknya serem lah ya. Bai dibuat nggak berdaya sampai dia harus tergeletak persis di sampingnya si Wang. Singkat cerita, sambil mengingat kenangan dirinya bersama dengan Wang, Bai menyentuh eliksir hitam yang ada di dekatnya. Nah, ketika disentuh, ajaibnya seketika itu juga eliksir itu berubah menjadi berwarna putih. Kenapa bisa menjadi putih? Karena itu sudah ditakdirkan nih kalau yang bisa mengambil eliksir putih hanyalah si rubah yang meneteskan air mata, alias Bai itu sendiri. Pada saat akan menghabisi lawannya, Bai rupanya memilih untuk melepaskan si rubah hitam. Karena dia keingat keinginannya untuk menjadi dewa yang baik hati. Nah, setelah kejadian tersebut, Wang tiba-tiba terbangun dan dia nggak mati cuy. Wang yang bingung lalu berjalan dan sampailah di tempat neneknya. Kisah perjalanan Wang sendiri sebenarnya dimulai dari tempat ini dan kembali lagi ke sini. Wang sepertinya lupa dengan kejadian yang dia alami. Wang lalu pergi ke hutan dan bertemu dengan seekor rubah yang terlihat pincang. Wang berniat mengobati rubah itu dan membawanya pulang. Rubah itu kemudian diberi nama Xiaobai.
Jadi ternyata sebelum Bai diangkat menjadi dewa, Bai sempat memohon kepada langit supaya Wang bisa hidup kembali. Dengan syarat, Bai bersedia menerima ganjarannya, yaitu menjalani hidup menjadi rubah kembali. Di bagian akhir nih diperlihatkan ketua rubah sedang mengobrol dengan pendeta Zhang yang mengatakan kalau feeling si ketua tentang kematian rubah-rubah junior selama ini memang bukan suatu kebetulan, di mana hal itu disebabkan oleh si rubah hitam. Dan kemudian film diakhiri dengan Wang bersama dengan si rubah yang lagi nyantai di rumah menikmati indahnya suasana sore hari. Well, sebelumnya sorry ya kalau gue ada salah-salah pengucapan atau penyebutan karakter ya cuy. Nah anyway, di film ini sendiri gue suka banget. CGI film Tiongkok nggak usah ditanya lagi, mantep lah. Mungkin plot ceritanya aja kali ya yang sedikit kurang rapi. Tapi overall gue suka dengan filmnya. Gimana menurut kalian? Apa kalian suka atau ya biasa-biasa aja? So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you in the next video. Keren lo semua. Ciao.